Perkenalkan, nama saya Heniwanti Borusinambela dengan nomor NPM 2109100012 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD di Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Di sini saya akan membuat suatu video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah saya, yaitu konsep dasar IPS dengan praktek mengajar dengan dosen pembimbing, yaitu Ibu Esther Julinda Simarmata. Hai Ibu semua. Hai Bu. Kami dari SD Asdelingka Balindian 095200. Oke. Baik anak-anak Ibu semua, sebelum kita masuk ke dalam kelas, ada baiknya kalian menyalami Ibu guru dulu ya anak-anak. Bu, oke. Masuk jangan rapi ya, langsung duduk di bangkunya. Jangan ribut ya. Oke. Baik, selamat pagi anak-anak Ibu semua. Pagi. Apa kabar semua? Baik, Bu. Baik, anak Ibu semua sehat. Siapa tadi dari rumah makan? Coba tunjuk tangan. Siapa yang dari rumah makan? Iya, baik sekali. Tepukkan tangan. Tepuk tangan. Oke, stop. Berarti kalau kalian sudah makan atau sarapan dari rumah, berarti kalian harus semangat belajar. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Nah, anak-anak Ibu semua, siapa yang mau memimpin doa anakku? Oke, Danu, ayo Bang, maju ke depan. Oke, ini teman-teman saya, ini baik ini. Oke, boleh kan? Teman-teman semua, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Yesus, amin. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau belajar, berikanlah kami kepahaman dan pengertian yang baik. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Bang. Ayo kita tepuk tangan. Oke, baik. Anak-anak Ibu semua pintar dan masih dalam keadaan sehat. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu sekalian. Ada yang sudah kenal dengan Ibu? Belum? Siapa yang belum? Cuci tangan, siapa yang belum? Siapa? Nah, semua belum kan? Oke, belum kan? Ada kata pepatah mengatakan, kalau tidak kenal, maka tidak sayang. Oke, perkenalkan, nama Ibu Heniwanti Borusinambela, dan Ibu guru baru di SD Asdelingka ini, dan Ibu mengajar di kelas 4. Oke, Ibu bertanya lagi, nama Ibu siapa tadi anak-anak? Ibu Heniwanti Borusinambela. Guru apa? Iya, benar sekali. Mengajar di kelas berapa? Kelas 4. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu. Nah, oke ya anak-anak Ibu. Anak-anak Ibu semua pintar. Oke, dan Ibu sebelum memulai mata pelajarannya, ada baiknya Ibu mengasen kalian dulu ya anak-anak. Oke, Ibu mengasen ya. Yang Ibu panggil namanya, tolong bilang hadir Bu, gitu ya anak-anak Ibu. Oke. Banyak, hadir Bu. Oke. Afrian, hadir Bu. Oke. Danu, hadir Bu. Oke. Lasro, hadir. Hadir ya. Oke. Christine, Hadir Bu. oke. Clara, oke. Tika, oke. Fania, oke. Ya, ada halangan mungkin ya. Daniel, oke. Jadi anak-anak Ibu yang hadir di sini harus semangat untuk belajar. Oke, coba kita tepuk tangan dulu anak. Oke, jadi ketika kita mau belajar, semua
semua harus tertib dan mendengarkan ibu di papan tulis. Oke, baik anak-anak ibu semua. Setelah kita tadi sudah ibu perkenalan, kalian juga sudah semangat. Kita sekarang melanjutkan sebuah materi kita ya anak-anak. Baik, pada pagi hari ini ibu akan memberikan materi kepada kalian, yaitu judulnya, lihat ya anak-anak ke depan. Lihat ya, aktivitas ekonomi di masyarakat. Lihat ya anak-anak. Oke. Apa tadi judulnya anak-anak? Aktivitas ekonomi di masyarakat. Baik, ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu sekalian. Setiap kita manusia memiliki apa anak-anak? Memiliki kebutuhan hidup. Oke, kita setiap manusia itu membutuhkan kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan hidup. Nah, ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu sekalian, kebutuhan hidup. Kalau manusia mau memenuhi kebutuhan hidupnya, jadi manusia itu harus apa itu manusia? Harus bekerja. Nah, kalau manusia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja. Nah, contoh dari bekerja apa anak-anak ibu semua? Iya, benar. Bertani, berdagang, jadi seorang nelayan. Apa tadi anak-anak? Bertani, berdagang, dan nelayan. Nah, coba dibaca. Manusia membutuhkan kebutuhan hidup, yaitu dengan bekerja. Contohnya apa? Coba baca. Bertani, berdagang, nelayan. Oke, tepuk tangan dulu untuk anak-anak itu semua. Oke, baik. Anak-anak itu semua sudah paham. Kita lanjut ya pada bagian kedua yang judulnya pengertian ekonomi. Nah, ibu di sini mau nanya kepada anak-anak ibu sekalian, siapa tahu pengertian ekonomi atau pengertian aktivitas? Siapa? Oke, sepertinya anak-anak ibu semua tidak tahu ya. Oke, ibu akan menjelaskan ya. Pengertian aktivitas ekonomi. Lihat ya anak-anak. Pengertian aktivitas ekonomi. Tunggu ya. Nah, pengertian aktivitas ekonomi itu yaitu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kegiatan manusia lihat ke depan ya. Manusia untuk apa tadi? Memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke. Ya. Oke, coba sama-sama. Aktivitas ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau manusia itu mau membutuhkan kehidupannya sehari-hari, tadi yaitu dengan cara bekerja. Dia salah satu intinya. Jadi, coba kalian sebutkan tadi contoh-contoh dari bekerja, nakku. Bertani, berdagang, nelayan. Nah, yang ke-1 adalah bertani. Nah, siapa di sini orang tuanya yang bertani? Saya, Bu. Iya, oke. Semua ya kan? Nah, yang bertani. Nah, contohnya Ibu mau memberikan sebuah
sebuah contoh. Contohnya, orang tua kalian menanam sebuah jagung, itu sudah disebut dengan apa anak-anak ibu? Bertani. Nah, jadi ketika orang tua kalian menanam jagung, jagungnya diapain anak-anak ibu? Dimasak. Iya, bisa dijual dan bisa dimasak. Nah, ketika jagungnya dijual atau dimasak, manusia atau orang tua dari anak-anak ibu sekalian bisa memenuhi kebutuhan hidup. Nah, inilah kuncinya. Pokoknya kuncinya manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja. Sama juga tadi dengan berdagang. Nah, tadi siapa orang tuanya berdagang? Baik, orang tua Satika dan orang tuanya si Danu. Dia itu berdagang. Nah, itu sudah termasuk dari kebutuhan hidup. Itu sudah termasuk dari bekerja. Sama juga halnya dengan nelayan. Nelayan juga termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan sama halnya dengan bekerja. Oke, tepuk tangan dulu untuk anak-anak ibu semua. Oke, karena anak-anak ibu masih semangat, kita lanjut ya anakku. Ya Bu. Oke. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga. Semua masih tertib ya anak-anak ibu. Aprian masih tertib ya. Oke. Bagian ketiga adalah mata pencaharian. Tunggu ya. Mata pencaharian di dataran rendah. Di dataran rendah. Apa tadi anak-anak ibu coba dibaca? Mata pencaharian di dataran rendah. Nah, ibu mau memberikan suatu penjelasan. Mata pencaharian di dataran rendah ada terbagi menjadi 3, yaitu 1 petani. Ini ya, 1 ada petani. Nah, apa tadi anak-anak ibu? Petani. Nah, ibu tanya kembali. Orang tua siapa tadi yang petani? Saya Bu. Oke. Pintar-pintar anak ibu. Turunkan tangannya. Ibu mau bertanya. Contoh dari bertani itu apa, nakku? Menanam sawit, Bu. Iya, benar sekali anak-anak ibu. Menanam sawit. Baru apa lagi, nakku? Menanam jagung. Menanam jagung. Baru apa lagi, nakku? Menanam kacang. Menanam ubi. Dan sayur-sayur. Baik anak-anak ibu semua. Kita tadi sudah masuk ke bagian kedua, yaitu mata pencaharian di dataran tinggi. Contohnya apa, nakku? Peternak. Tadi kan ibu tanya semua di sini punya peternakan di rumah? Iya. Contoh dari peternak itu apa saja? Ada ayam, ada kambing, ada lembu, Ada ular. dan lain-lain. Nah, ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu sekalian. Contoh dari peternak itu kan ada ayam kan? Ayam itu hasilnya telur. Kambing Dan anaknya. Lembu anaknya. Baru dan lain-lain ya nakku. Nah, ibu mau bertanya. Ketika ayam sudah bertelur dan kambing dan lembu juga menghasilkan anak, berarti manusia itu dapat membutuhkan kehidupannya kan aku? Ya. Contohnya, ayam bertelur. Ketika ayam ini bertelur, tadi ibu katakan bisa dimakan dan bisa dijual. Bisa dijual. Ketika sudah dijual, maka manusia bisa memenuhi kebutuhannya kan aku? Iya. Dengan mendapatkan uang. Karena uang ini adalah satu-satunya kebutuhan kita kan aku. Kalau kita nggak ada uang, kita berarti nggak bisa
membeli air, ya kan? Membeli beras. Maka inilah cabangnya kan? Iya, money. Oke, uang. Oke. Nah, bagian kedua ada namanya petani kebun. Petani kebun. Nah, contoh dari petani kebun ini apa, Nakku? Ada yang menanam jagung. Nah, kebunnya itu kebun jagung. Ada kebun sawit. Ada kebun kopi. Nah, dan ini juga sama halnya. Semua masih tertib ya, Nakku. Ditengok Ibu ya. Ini sama halnya dengan yang pertama, dengan peternak. Kalau orang tua kita sebagai petani kebun, jagung ditanam. Ketika panen, jagung itu diapain, Nakku? Dijual. Ketika dijual mendapatkan uang. Nah, uang itu dapat menjadi kebutuhan. Iya, ulangi ya. Ketika orang tua kita menanam jagung dan dijual kan, dan hasil dari dijual itu akan mendapatkan uang. Dan uang itu dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Oke, pintar semua anak-anak Ibu. Coba tepuk tangan. Oke, sampai sini sudah mengerti anak-anak Ibu? Sudah. Oke, karena materi kita hanya sampai di sini, maka materi kita sudah habis. Kita lanjut besok ya. Jadi Ibu tanya kembali, judul kita apa tadi, Nakku? Aktivitas ekonomi di masyarakat. Oke, tepuk tangan. Oke. Baik anak-anak Ibu semua, tadi Ibu telah mengatakan bahwa mata pencaharian di daratan rendah diantaranya ada petani. Contoh dari petani itu menanam apa, Nakku? Sawit, jagung, kacang, ubi, dan sayur-sayuran. Nah, dan bagian kedua itu ada yang namanya pedagang. Oke, Ibu buat di sini yang kedua ada namanya pedagang. Nah, siapa di sini anak-anak Ibu semua? Orang tuanya yang menjadi pedagang. Tunjuk tangan. Oke, sama dengan tadi ada Safika dan Danu. Nah, Ibu mau tanya, orang tua kalian itu contoh dari berdagang apa, Nakku? Berdagang baju, sepatu, sayur, buah-buahan. Iya, pandai sekali, buah-buahan. Nah, dan yang lain-lain. Oke, pandai anak-anak Ibu semua. Coba Ibu ulangi. Apa tadi contoh dari pedagang? Jualan baju, sepatu, sayur, dan buah-buahan. Baik, semua tepuk tangan dulu. Oke, Aprian, jangan ribut ya anakku, karena kita masih melanjut pelajaran ya. Diharapkan tertib. Oke, Ibu mau lanjut ya. Oke, dan yang ke-1 tadi ada petani, kedua ada pedagang, dan yang ketiga ada yang namanya perajin. Nah, Ibu mau nanya, apa sih bekerja sebagai seorang perajin? Siapa yang tahu? Aku. Oke, ayo. Oke, apa Nakku? Oke. Seseorang yang bekerja sebagai pembangunan. Nah, selain menjadi seorang pembangunan, seseorang yang bisa dikatakan dengan dia bekerja sebagai perajin, dia berarti mempunyai kreativitas. Apa Nakku? Kreativitas. Nah, Ibu akan memberikan contohnya. Contoh dari kegiatan bekerja sebagai seorang perajin, yaitu contohnya itu
membagusi kursi. Nah, membagusi kursi. Contohnya bisa Ibu katakan seperti orang tua Siaprian. Dia kan bapaknya sebagai seorang pembangun kan, Nakku? Iya. Iya. Bisa membagusi kursi yang rusak. Bisa menjadikan atau membagusi yaitu tempat tidur. Tunggu ya, tempat tidur, kursi, Meja. iya kursi, meja, dan lain-lain. Oke. Apa tadi Nakku contohnya? Ada kursi, ada tempat tidur, ada meja. Oke. Semua anak-anak Ibu sangat pintar ya. Oke, Ibu mau nanya kembali ya. Tadi di mata pencaharian di daratan rendah itu ada terbagi menjadi 3. Coba disebutkan yang ke 1. Petani. Contohnya Menanam sawit, jagung, menanam kacang, menanam ubi dan menanam sayur-sayuran. Bagian yang kedua ada namanya pedagang. Di antaranya ada baju, sepatu, dan ada sayur. Baik. Dan yang ketiga ada yang namanya perajin ya Nakku. Apa contoh-contohnya? Pembangunan, yaitu membangun sebuah kursi, membangun tempat tidur, dan meja, dan contoh-contoh yang lainnya. Oke, baik. Sampai sini mengerti anak-anak Ibu? Mengerti, Ibu. Oke. Coba, masih semangat anak-anak Ibu semua? Semangat. Coba tepuk tangan dulu. Oke, semua senyum dulu. Senyum. Dan tepuk tangan. Oke. Baik. Nah, karena kita tadi sudah melanjut, karena tadi ada teman kita yang terlambat. Ibu mau nanya, Nak Lasro kenapa terlambat, Naik? Tepuk tangan dulu sama dia. Dia sangat rajin ya. Dia membantu orang tuanya. Baik, kalau membantu orang tua Ibu tidak marah. Tapi kalau terlambat bangun Ibu baru marah. Kalau kita sebagai seorang siswa, kita harus tahu jadwal kita. Kita tahu jadwal untuk belajar dan mau berangkat ke sekolah. Tapi kalau mau membantu orang tua, tidak apa-apa lah ya. Oke. Baik, kita akan melanjutkan materi kita dikit lagi anak ya. Oke. Yang kedua, ada yang dikatakan mata pencaharian. Mata pencaharian di daratan tinggi. Di daratan tinggi. Oke. Baik. Apa tadi bagian kedua, Kak? Mata pencaharian di daratan tinggi. Nah, contoh dari mata pencaharian di daratan tinggi ini diantaranya ada 1 peternak. Peternak. Nah, anak-anak Ibu semua, siapa di sini orang tuanya mempunyai sebuah ternak? Ada lembu, ada sapi, ada Oke, karena berhubung materi kita sudah sampai di sini, ada baiknya sebelum kita menutup pertemuan kita ini anak-anak, ada baiknya kita bernyanyi dulu baru berdoa ya anak-anak Ibu semua. Ya. Oke, Ibu undang berdiri semua anak-anak Ibu. Oke, kita akan bernyanyi lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Oke, kalau Ibu tarik langsung ya Ibu. Oke, Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila.
Sip. Oke ya. Oke, pandangannya semua kepada teman kita yaitu Christine. Oke? Baik. Anak-anak ibu semua, dilipat tangannya, rapi, ditutup matanya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa menurut agama ajaran kita masing-masing. Doa dimulai. Ya Allah, ya Tuhan kami mau pulang, lindungilah kami di perjalanan agar sampai ke rumah kami masing-masing. Doa selesai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan. Oke. Baik. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu semua yang sudah mau mengikuti materi kita mulai dari awal hingga akhir ya nakku. Ya. Oke. Karena kita mau pulang, mari kita berdiri. Oke. Nah, nanti ketika kita mau pulang, nanti disalam ibu di situ ya dengan antri mulai dari Christine ya nakku. Oke. Oke, selamat siang anak ibu. Rapi ya nakku. Rapi keluarnya ya. Sopan. Oke. Maju pula dia, maju. Oke. Lihat